Misalnya teman-teman pada posisi sedang mengawinkan 10 betina dengan satu pejantan. Nah, teman-teman target kecilnya adalah nanti nabung untuk segera bisa membuat kandang bersalin atau kandang melahirkan, indukan melahirkan. Nanti settingannya khusus supaya induknya nyaman, cempenya nyaman, pertumbuhannya juga baik. Nah, ini nanti ada baiknya target-target ini kita tulis ya teman-teman, kita tulis supaya keingetan ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, berbahagia selalu. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah berkenan menyaksikan video-video kami yang sudah tayang di channel ini. Semoga video kami membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya mau sedikit sharing mengenai kebiasaan mencapai target-target kecil teman-teman. Yaitu target-target kecil itu jadi misalnya teman-teman mau memulai usaha peternakan atau misalnya sudah memulai usaha peternakan kambing domba, idealnya teman-teman mempunyai target-target kecil selain target besar ya. Nah, target besar ini nanti intinya bisa diupayakan dengan teman-teman berhasil dalam memenuhi target-target kecil dahulu. Oke, ini simpelnya seperti ini teman-teman. Simpelnya ini contoh kasus, misalnya teman-teman mau memulai usaha peternakan kambing domba, teman-teman harus punya target-target kecilnya dahulu. Pertama misalnya mencari ilmu mengenai peternakan kambing domba yang memang pas diterapkan di wilayah teman-teman masing-masing. Misalnya wilayah teman-teman ini daerah perkotaan, nah ilmunya bagaimana yang harus nanti diterapkan. Misalnya teman-teman di daerah perbukitan, nah ini harus bagaimana. Misalnya teman-teman di daerah lahan kering, ini ilmunya bagaimana mengenai peternakan kambing domba yang akan dijalankan. Nah, ilmu ini memang terlihatnya sepele ya teman-teman, terlihatnya sepele, tapi ya ilmu ini ibarat kata kita manusia ya, ini energinya lah, ini nanti yang akan menentukan arah usahanya. Jadi kalau teman-teman nanti ilmunya kurang pas, maka bisa-bisa saja nanti ketika menjalankan usaha peternakannya di kemudian hari banyak timbul masalah. Misalnya, oh teman-teman ternyata ada lahan tapi di lahannya itu banyak pemukiman. Nah, bagaimana sih triknya? Nah, misalnya teman-teman harus sosialisasi dulu ke warga-warga. Teman-teman harus menciptakan kandang yang nanti tidak menimbulkan polusi udara, tidak menimbulkan kebisingan. Nah, ini semua harus dikuasai dulu teman-teman, harus dikuasai dulu, termasuk nanti ilmu mengenai bagaimana mengelola usaha ternak kambing dombanya, memilih mau ternak kambing atau ternak domba. Kalau memilih ternak kambing jenisnya apa, memilih ternak domba jenisnya apa, yang disesuaikan dengan serapan pangsa pasar yang sudah ada atau pangsa pasar yang memang sengaja teman-teman ciptakan. Nah, ini untuk awalnya bagi yang baru mau memulai. Nah, kemudian kalau sudah dapat ilmu, yang dilakukan berikutnya adalah mempersiapkan lahan pakan hijauannya. Jadi target kecilnya adalah cari lahan
atau memanfaatkan lahan yang sudah ada. Kalau tinggal memanfaatkan lahan yang sudah ada, tinggal lahannya diolah, kemudian ditanami beraneka jenis pakan hijauan yang sesuai kebutuhan ternaknya. Tapi kalau lahannya belum ada, lahan pakannya belum ada, teman-teman upayakan segera mencari sewaan lahan supaya nanti segera bisa ditanami. Nah, untuk sewa lahan sendiri sebenarnya ada banyak triknya. Nanti bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Saya sudah sering share mengenai teknik sewa lahan. Nah, bagi pemula, kalau sudah dapat ilmu, sudah mempersiapkan pakan hijauan, kemudian dari kemampuan lahan pakan hijauannya ini nanti dihitung mampu mencukupi pakan berapa ekor. Oh, ternyata dari lahan yang saya siapkan ketika sudah ditanami berbagai jenis pakan, ternyata cukup untuk 10 ekor kambing atau 10 ekor domba. Nah, nanti ini kelanjutannya adalah teman-teman baru membuat kandang yang muat seukuran itu tadi, seukuran jumlah ternaknya yang ideal versi kemampuan pakan. Nah, nanti kalau sudah ketemu, nah nanti ada ilmu baru mengenai cara pembuatan kandang yang baik, bahan-bahannya apa, desainnya bagaimana yang membuat ternaknya nyaman gitu. Nah, ini tahapan kecil-kecil ya teman-teman, tahapan kecil-kecil. Misalnya, wah saya belum ada dana besar nih untuk membangun kandang. Adanya sebulan baru bisa ngumpulin 1 juta gitu. Ya udah, misalnya dibelikan kayu dulu, terus kayunya kemudian disimpan dulu. Oh, ada dana lagi, ditambahi lagi materialnya. Akhirnya materialnya tercukupi, nah baru bikin kandang. Nah, ini target-target kecilnya seperti itu bagi yang baru mau memulai. Bagaimana bagi yang sudah memulai? Nanti dari yang sudah ada, silahkan teman-teman evaluasi sesuai tujuan arah bisnisnya. Misalnya teman-teman mau arah bisnisnya pengembang biakan atau breeding, nah teman-teman evaluasi jumlah pakan hijauannya sudah mencukupi atau belum. Kalau belum, ditargetkan segera melakukan hal kecil, misalnya nambah sewa lahan atau mupuk lahan supaya tanaman yang ditanam semakin subur, atau membuat saluran irigasi yang baik untuk nanti penyiraman saat kemarau dan untuk buang air di saat puncak penghujan. Kemudian target berikutnya mengurangi rindangan daun-daun di sekitar lahan gitu, supaya cahaya matahari bisa masuk maksimal. Nah, ini target-target kecil teman-teman. Misalnya teman-teman mau main penggemukan, oh target kecilnya apa? Saya mau belajar dulu mengenai teknik penggemukan. Terus bahan-bahan pakan tambahan apa saja yang bisa didapatkan di sekitar teman-teman. Ini harus nanti belusuan ya teman-teman, belusuan. Ternyata teman-teman dapat informasi, oh di sini ada limbah pakan ini, di dekat sini ada limbah pakan ini. Nah, ini nanti yang bisa teman-teman ambil untuk pakan tambahan ternaknya. Nah, misalnya teman-teman pada posisi sedang mengawinkan 10 betina dengan 1 pejantan. Nah, teman-teman target kecilnya adalah nanti nabung untuk segera bisa membuat kandang bersalin atau kandang melahirkan, indukan melahirkan. Nanti settingannya khusus supaya induknya nyaman, cempenya nyaman, pertumbuhannya juga baik. Nah, ini nanti ada baiknya target-target ini kita tulis ya teman-teman, kita tulis supaya keingetan ya. Kita tulis nanti pencapaiannya sudah apa, kita centang. Oh, berikutnya target berikutnya ini, oh sudah selesai dieksekusi, centang gitu. Nah, ini nanti pencapaian target-target kecil ini dampaknya adalah teman-teman kalau untuk mencapai target besar akan lebih mudah, karena target kecil-kecilnya sudah diatasi. Nah,
Misalnya teman-teman mau ternak kambing perah, nah teman-teman mulai berkenalan dengan para peternak kambing perah, kemudian tahu bagaimana merawatnya, tahu bagaimana pakannya yang khusus supaya menghasilkan susu kambing yang banyak. Terus teman-teman punya target berikutnya, cari para pembeli susu kambing. Nah, terus target berikutnya teman-teman mencari atau membangun nge-branding mengenai susu kambing supaya peminatnya semakin banyak. Nah, ini target-target kecil ini monggo silahkan kita biasakan untuk ditulis teman-teman, untuk ditulis supaya targetnya apa sudah tercapai, targetnya apa sudah tercapai. Nah, ini dalam perjalanan bisnisnya akan lebih mudah karena teman-teman artinya mencapai target kecil ini tentu saja sudah pakai tolok ukur kemampuan teman-teman masing-masing. Nah, yang penting tiap saat ada progresnya teman-teman. Jadi jangan sampai tidak ada progresnya. Kalau tidak ada progresnya nanti teman-teman bosan sendiri dengan usaha yang dijalankan. Tapi kalau teman-teman mempunyai banyak target-target kecil, kemudian bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan, maka teman-teman akan sudah dekat banget dengan target besar yang selama ini diidam-idamkan. Nah, ini juga untuk melatih teman-teman, untuk melatih tim atau kru anak kandang teman-teman untuk nanti terbiasa pencapaian target-target kecil. Misalnya ini targetnya ngumpulin serintilnya. Oke, kita kejar target 2 hari terkumpul semua. Akhirnya 2 hari itu dikeruk, dikumpulin. Nah, terus target berikutnya adalah dalam kurun waktu 2-3 hari harus tersebar di lahan pakan. Nah, kemudian itu dieksekusi. Terus target berikutnya ini pengairannya, saluran pengairan harus diperbaiki supaya untuk nyirami lahannya lebih simpel, lebih mudah. Nah, ini target kecil juga. Nah, target-target kecil ini menjadi kunci keberhasilan teman-teman semuanya. Dengan kita membiasakan target-target kecil tercapai, maka kita lebih sangat-sangat terbantu. Sangat-sangat terbantu. Artinya teman-teman pasti seringlah nonton channel-channel YouTube yang lain. Wah, di sana sedang menampilkan domba yang sungguh sangat keren, domba impor segala macam. Nah, di satu sisi teman-teman belum mampu mencapai untuk target ke arah sana. Untuk itu, teman-teman mulailah mengatur usahanya supaya nanti ada profit. Nah, profitnya dibelikan domba yang kelas impor. Ini misalnya seperti itu. Jadi target besarnya adalah teman-teman memiliki domba jenis domba tertentu, entah dorper, entah awasi yang memang full blood, tapi teman-teman berusaha mencapainya dengan pencapaian target-target kecil. Misalnya saat ini sedang breeding domba lokal, oke, teman-teman harus punya target. Oh, ini jantannya harus diperbaiki, jantannya diperbaiki, jadi gainnya semakin baik, semakin bagus, maka teman-teman berkesempatan untuk memanen hasil breedingnya. Ketika sudah mampu memanen hasil breedingnya, dapat profit, maka teman-teman akan bisa beli domba impor tanpa mengeluarkan banyak modal. Tapi yang digunakan adalah duit dari profit usaha. Nah, misalnya teman-teman punya kreativitas tinggi, teman-teman tiap minggu mentargetkan diri bikin 25 polybag untuk jahe gitu. Nah, ini dikerjakan terus. Nanti lambat laun teman-teman akan punya 1000 polybag jahe. Nah, karena nanti dengan memanfaatkan limbah peternakan ini untuk pertanian, maka teman-teman aslinya sudah membuka keran income berikutnya. Jadi sumber income-nya tidak hanya sekedar dari jual ternak. Oke teman-teman,
Ini cerita mengenai bagaimana mencapai target-target kecil supaya teman-teman semua dengan tertata rapi mampu untuk pencapaian target besar. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman, mari kita capai target-target kecil supaya target besarnya lambat laun bisa tercapai. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, damai selalu, ceria selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih.